Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya sangat bersuka cita saat kita bisa bertemu kembali dan kita semua terus rindu mencari wajah Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Karya Allah di Tengah Kemustahilan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Surgawi yang kami kasihi, kami menghampiri hadirat-Mu pada saat ini dengan hati penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Tuhan, kami tahu dan kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak terbatas, bagimu tiada yang mustahil. Engkau sanggup berkarya melampaui segala akal dan pengertian kami, menerobos setiap kemustahilan yang kami hadapi dalam hidup ini. Saat kami akan memulai perenungan ini, kami mohon hadirat Roh Kudus-Mu kiranya hadir di tengah-tengah kami. Singkapkanlah kebenaran firman-Mu bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Mampukan kami untuk tidak membatasi kuasa-Mu oleh keterbatasan pikiran kami, namun untuk senantiasa beriman dengan penuh hanya kepada Engkau yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan pergumulan yang terasa begitu berat. Bahkan tidak jarang situasi yang kita alami tampak seperti tembok yang tebal, yang mustahil untuk dapat kita tembus. Kita menghadapi masalah yang rumit, kelemahan diri membelenggu kita sebagai manusia yang terbatas, atau bahkan musuh, baik dalam artian literal maupun spiritual, yang terlihat jauh lebih kuat dan dominan dari diri kita. Di momen-momen seperti inilah, keputusasaan bisa saja menyelinap masuk dalam hidup kita, mengikis iman kita, mengikis harapan kita menjadi padam. Namun melalui renungan ini, kita akan diajak untuk kembali mengangkat pandangan kita kepada pribadi yang maha kuasa, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, Allah yang mengendalikan seluruh kehidupan. Kita akan merenungkan tentang kebenaran yang luar biasa, bahwa Allah kita bukanlah Allah yang terbatas oleh kemustahilan. Dia adalah Allah sang penerobos yang sanggup memecahkan suatu kebekuan, membuka jalan di tempat yang tidak ada jalan, dan mendatangkan keajaiban di tengah-tengah keterbatasan kita. Renungan ini secara khusus ingin menyoroti satu kebenaran yang fundamental, bahwa kemenangan sejati di tengah badai kehidupan, di tengah kepungan musuh yang kuat, dan di tengah situasi yang paling mustahil sekalipun, datang sepenuhnya dari Allah. Kekuatan kita hanyalah debu di hadapan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Ketika kita berserah dengan penuh hanya kepada Tuhan, mengakui keterbatasan kita, dan berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, maka Tuhan akan bertindak sebagai sang penerobos bagi kita. Mari kita baca 1 Tawarikh pasal 14 ayat 11. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu, orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudaraku,
Ayat ini menggambarkan kemenangan Daud atas musuh-musuhnya di Baal Perasim. Namun yang menarik adalah penekanan Daud pada peran Allah dalam kemenangan itu. Daud menyatakan bahwa Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Mari kita perkaya pemahaman kita akan kebenaran ayat ini. Yang pertama, Allah telah menerobos musuhku. Dalam frasa ini terlihat nyata pengakuan jujur dari Daud bahwa Allah itu sebagai pahlawan yang utama. Daud dengan jelas mengakui bahwa kemenangan itu bukan semata-mata karena kekuatan militernya, tetapi karena campur tangan dari Allah. Daud hanyalah alat yang digunakan Allah untuk mencapai tujuan Allah. Yang kedua, seperti air menerobos. Frasa ini sebagai metafora akan kekuatan Allah yang dahsyat. Perumpamaan air yang menerobos menggambarkan kekuatan Allah yang sangat dahsyat dan tidak dapat terbendung. Sama seperti air yang dapat menghancurkan segala hal yang menghalanginya. Demikian pula dengan Allah dapat dengan mudah mengalahkan musuh-musuh dari umatnya. Yang ketiga, lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Frasa ini merupakan pernyataan kerjasama antara Allah dengan manusia. Meskipun Allah adalah pahlawan utama, peran manusia tetap penting. Daud taat pada perintah Allah dan memimpin pasukannya dengan penuh keberanian karena Daud tahu bahwa Allah menyertainya. Namun Daud itu selalu rendah hati dan mengakui bahwa semua kemenangan itu berasal dari Allah. Saudaraku, di zaman sekarang ini, apapun pencapaian kita secara sadar harus mengakui akan kedaulatan Allah. Dalam setiap situasi, baik itu kemenangan maupun kekalahan, kita harus selalu mengingat bahwa Allah adalah yang berdaulat. Kita ini hanyalah alat di tangan Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita harus senantiasa berdoa dan meminta pertolongan Allah. Maka Allah akan memberikan kekuatan, memberikan hikmat yang kita butuhkan. Kita semua dipanggil untuk menjadi alat di tangan Allah untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Mari kita gunakan setiap talenta yang ada, setiap kemampuan yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Dan seperti Daud, kita harus selalu rendah hati dan mengakui bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang selalu menginginkan keberhasilannya dalam hidupnya. Dan kunci untuk menggapai keberhasilan itu, misalnya dengan belajar tekun serta bekerja dengan keras. Tetapi apakah hanya itu saja? Mari melihat pengalaman Daud dan mengamati apa yang menjadi kunci keberhasilan Daud. Kabar penobatan Daud menjadi raja telah sampai di telinga orang Filistin dan mereka berencana menangkap Daud. Peperangan bukanlah hal yang baru bagi Daud. Kemenangan demi kemenangan telah banyak Daud raih. Wajar jika Daud dengan percaya diri dan dengan mengandalkan strategi perang yang sudah ia pelajari, maju bersama pasukannya. Namun tidak demikian ceritanya. Dalam dua kesempatan yang berbeda,
Daud selalu bertanya kepada Allah sebelum berperang. Dan kemudian Daud menjalankan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada dia. Usai kemenangan gemilang yang pertama, mengalir pengakuan dari mulut Daud. Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Daud mengaku bahwa ia hanyalah perantara. Allah lah yang menerobos di antara kekuatan lawan masuk seperti air. Bertanya kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan adalah formula keberhasilan. Dengan bertanya, sesungguhnya Daud tengah menundukkan diri pada kuasa Tuhan, mengikuti cara Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam menjalani hidup kita kerap dihadapkan pada berbagai macam pilihan, berbagai macam keputusan dan tantangan yang tidak mudah. Apakah kita berdoa? Apakah kita bertanya kepada Tuhan saat menghadapi itu semua? Lebih jauh lagi, apakah dengan bertanya kepada Tuhan dan juga mengalasi hati dengan penundukan diri dan kesiapan diri menjalani perintahnya menurut cara Tuhan, kiranya kita diberi kepekaan untuk mendengar serta ketaatan untuk dapat menjalankan perintah-perintah Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini, membawa hati yang merenung dan jiwa yang mencari Engkau. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami seringkali diperhadapkan pada tembok-tembok kemustahilan, situasi yang terasa begitu berat dan tantangan yang melampaui kekuatan kami. Kami melihat musuh dalam berbagai wujud, mungkin berupa kelemahan diri, soal masalah yang menumpuk, soal ketidakadilan, soal sakit penyakit, atau bahkan kekuatan gelap yang ingin menjatuhkan kami. Di hadapan semua ini, seringkali kami merasa kecil, merasa lemah, dan menjadi putus asa. Namun melalui renungan ini, kami diingatkan akan siapa Engkau. Engkau bukanlah Allah yang terbatas oleh kemustahilan. Engkau adalah Allah sang penerobos, seperti yang tertulis dalam firman-Mu. Engkau berjalan di depan umat-Mu, meruntuhkan benteng, membuka jalan, dan memimpin kami melewati setiap rintangan. Tuhan, Engkau adalah Raja yang perkasa. Tuhan di kepala barisan kami. Kami serahkan setiap kekhawatiran dan ketakutan kami kepada Engkau. Kami memilih untuk percaya bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, kemenangan kita tidak bergantung pada kekuatan atau strategi kita, melainkan semata-mata pada kuasa Tuhan yang sanggup membelah lautan
dan meruntuhkan tembok kokoh sekalipun. Percayalah, Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita akan menyelesaikannya, membawa kita pada kemenangan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.